Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan berbicara mengenai 5 cara hidup sederhana dalam dunia dewasa. Ini adalah perspektif saya dan semoga bisa diterima. Ya, kalau ada yang kurang setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, sebelum saya membahas tentang cara hidup sederhana. Cara itu sederhana itu bukan berarti kita memiskinkan diri atau kita itu tidak membeli apapun atau kita itu tidak melakukan apapun, bukan seperti itu. Sederhana di sini itu merujuk pada bagaimana konsep perasaan kita atau sisi psikologis atau sisi internal kita itu hidup bersama kedamaian, tidak tertekan, tidak penuh dengan pressure, tidak penuh dengan konflik, tidak penuh dengan masalah-masalah yang selalu mengurangi rasa bahagia kita selama kita hidup. Tapi sebelum saya membahas tentang apa itu kesederhanaan dan apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa hidup sederhana dan bahagia, kita harus mengetahui juga konsep mengenai dewasa. Jadi kedewasaan itu banyak orang yang mengatakan ya kedewasaan itu tidak dilihat dari umur. Ya, tentu saja kedewasaan itu indikatornya bukan umur. Kemudian dewasa itu juga bukan mengenai bagaimana orang itu punya banyak pengalaman. Pengalaman itu bukan ukuran kita dewasa. Lantas apa ukuran dewasa itu? Kalau dalam ilmu psikologi itu kan ada tahapan antara ego kemudian menuju dengan subjek. Ego itu adalah keutuhan diri kita secara identitas diri kita, keakuan istilahnya itu. Aku lah. Kalau Freud menyebutnya sebagai it. It itu adalah ya semacam identitas keakuan itu. Lah, ketika kita berbicara mengenai ego, kita berbicara mengenai keakuan. Dan ketika kita berbicara mengenai keakuan, kita tidak membicarakan apa yang orang lain pertimbangkan, nilai sosial yang harus kita pertimbangkan, nilai moral, nilai kultural, nilai apapun. Jadi kita hanya perlu memenuhi pleasure principle yang ada di dalam diri kita. Dan itu disebut sebagai aku. Makanya ketika keakuan itu begitu menguasai diri kita, kita akan menjadi orang yang dalam tanda kutip ya orang yang brengsek bagi orang lain. Sama seperti anak kecil. Anak kecil apakah pernah memiliki rasa malu ketika dia nangis, berteriak di mall karena ingin memberikan sesuatu dan tidak dituruti? Apakah anak kecil pernah peduli ketika dia ngompol? Apakah anak kecil pernah mempertimbangkan nilai sosial? Apakah anak kecil pernah menggunakan logikanya untuk memikirkan orang lain? Lah, mengapa itu disebut sebagai anak kecil? Atau mengapa itu disebut sebagai belum dewasa? Yaitu karena yang memenuhi anak kecil itu adalah ego. Nah, dari sini secara tersirat pasti kalian sudah paham level kedewasaan orang itu bukan dari umur atau bukan dari pengalaman, tapi dari bagaimana dia bisa memanage ego itu sehingga dia bisa menjadi subjek. Subjek itu artinya sosok yang ditumbuhkan oleh sesuatu eksternal. Contoh lingkungan, nilai sosial, nilai kultural. Jadi ketika kita sudah bisa mengorbankan ego kita, mengalah untuk hal-hal di luar diri kita, itu adalah level kedewasaan yang seutuhnya. Makanya ketika orang sudah dewasa, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan ikhlas. Kalau dia marah, lah otomatis itu artinya ego dia yang membisikkan sesuatu dalam diri dia untuk tidak terima dan dia harus mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dia inginkan itu. Nah, dan akhirnya konsekuensinya ketika realitasnya tidak bisa dia dapatkan, yang terjadi dia marah, tersinggung, ngambek, nangis dan lain sebagainya. Itu semua adalah ego. Pengalaman. Mengapa tadi saya mengatakan pengalaman itu tidak menentukan kedewasaan seseorang? Karena bukan pengalaman itu yang mendewasakan seseorang, melainkan reaksi dia terhadap pengalaman-pengalaman yang dia hadapi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kejadian yang kita alami. Kita tidak bisa menyalahkan masalah yang kita alami. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari masalah atau kejadian itu yang mendewasakan kita. Makanya ketika ada cewek Anda atau cowok Anda datang kepada Anda, kemudian dia pergi,
Nah, kepergian dia itu mendewasakan kalian, karena kalian pasti akan belajar sesuatu. Tapi kalau kalian cuma marah-marah dan tidak menerima kenyataan, itu artinya kalian masih dalam tanda kutip masih kekanak-kanakan atau belum dewasa. Nah, menjadi dewasa ini itu bisa kita raih juga. Bagaimana cara kita memanage ego kita untuk menjadi dewasa? Ya, dengan cara sederhana. Menjadi sederhana itu adalah bagian yang paling sulit dari hidup. Dan saya akan memberikan 5 tips cara kita menjadi sederhana dalam dunia dewasa. Yang pertama, kita hidup sosial. Dan itu fakta. Kita dalam hal sosial karena kita membutuhkan orang lain, dan kita pasti akan hidup dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian, dan kita tidak bisa menuruti semua ego yang ada di dalam diri kita. Kita harus bernegosiasi dengan orang lain. Nah, masalahnya kita tidak bisa menjumpai atau menseleksi siapa saja yang harus kita temui dan siapa saja yang harus kita ajak berinteraksi. Hidup itu random. Jadi kita akan bertemu dengan orang yang menyukai kita atau orang yang membenci kita. Dengan kata lain, ketika kalian menghadapi orang lain dan kalian diomongi atau dikritik, maka yang harus kalian lakukan itu adalah cuek saja. Cuek dalam artian di sini itu bukan mengabaikan. Kalian ambil bagian yang positif dan singkirkan bagian yang negatif. Jika itu sesuatu menyinggung Anda, maka Anda perlu mendiamkan diri Anda. Karena segala masalah, sekali lagi yang saya katakan tadi, masalah itu terjadi bukan karena kejadian itu, tapi karena cara kalian atau cara Anda bereaksi. Kalau Anda misalnya hanya dikatakan monyet, kemudian Anda marah, dan ketika Anda marah, Anda memukul orang itu, dan orang itu punya keluarga, keluarganya tidak terima, dan akhirnya menuntut Anda, dan akhirnya terjadi perdebatan, dan akhirnya Anda dipidana. Padahal hanya dikatakan monyet, realitasnya Anda kan bukan monyet. Misalnya seperti itu. Orang yang mudah tersinggung itu karena egonya masih tinggi. Oke. Nah, kemudian ketika Anda diomongin atau dikritiki, bahkan dengan cara yang tidak baik sekalipun, Anda perlu mengabaikannya dan ambil yang bagian terbaiknya sebagai proses introspeksi. Jadi Anda mengambil keuntungan dari sesuatu yang sebenarnya merugikan Anda. Itu adalah cara kita bisa menghadapi orang lain dengan sederhana. Karena ketika kita bereaksi dengan cara yang keliru, karena Anda berpikir Anda benar jika melawan balik, karena Anda berpikir di dalam diri Anda ada suatu bisikan, wah jangan mau dikatakan seperti itu menginjak-injak harga diri Anda dan lain sebagainya, itu jelas akan menambah masalah. Jadi Anda tidak akan mudah dihancurkan hanya dengan lalat-lalat seperti itu. Abaikan saja dan ambil positifnya. Ambil positifnya, apakah Anda memang seperti itu? Apakah Anda memang seperti yang dikatakan oleh orang itu? Jika tidak, singkirkan saja. Karena Anda tidak bisa menyenangkan semua pihak, dan Anda tidak bisa menjumpai orang-orang yang menyukai Anda. Anda pasti akan berjumpa dengan orang yang menyukai Anda dan tidak menyukai Anda. Oke, yang kedua, masalah nikah. Kita hidup di masyarakat Indonesia, masyarakat Timur, yang mana masyarakatnya itu memang erat satu sama lain. Keeratan ini, ketika itu terlalu erat, maka seolah-olah tidak ada ruang publik dan ruang privat. Nah, ruang publik itu saya sudah pernah menjelaskan berkali-kali, apa yang diketahui oleh orang lain dan apa yang kita ketahui tentang orang lain, ruang publik. Sementara ruang privat itu adalah apa yang seharusnya orang lain tidak boleh masuk ke dalamnya. Misalnya masalah agama, keyakinan kita, itu kan urusan kita dengan Tuhan kita. Orang lain seharusnya tidak membicarakan itu. Nah, yang biasanya sering dibicarakan di budaya kita itu adalah kapan nikah. Nah, pernikahan itu kan urusan kita, karena kita yang punya perasaan, kita yang punya cinta, kita yang punya rencana, dan kita yang menjalani pernikahan itu. Nah, lantas gimana caranya menghadapi pertanyaan menikah? Pikirkan satu hal yang pasti. Menikah itu bukan karena gengsi. Menikah itu bukan karena orang lain. Menikah itu bukan karena omongan tetangga. Atau menikah itu bukan karena teman Anda sudah menikah maka Anda harus menikah. Menikah itu juga bukan karena umur Anda sudah segini maka Anda harus menikah. Menikah itu bukan karena Anda berpikir Anda mampu. Jadi menikah itu adalah tentang kesiapan Anda. Bagaimana Anda menerima kekurangan pasangan Anda, dan bagaimana Anda akan merencanakan hidup Anda akan seperti apa dengan pasangan Anda. Jadi menikah itu bukan karena gengsi, tapi menikah itu adalah fokus pada jangka panjang.
Singkirkan atau abaikan apa yang dikatakan oleh orang lain, karena itu sesungguhnya tidak penting. Sederhana kan, mengabaikan omongan orang lain tentang kapan nikah dan lain sebagainya. Sangat sederhana. Anda cuma perlu kembali ke pasal yang pertama, abaikan saja. Tidak perlu ditanggapi dengan emosi, tidak perlu Anda tersinggung, karena pada dasarnya ketika Anda tersinggung berarti Anda belum cukup dewasa. Dan ketika Anda belum cukup dewasa, di sanalah masalah-masalah akan terjadi. Oke, kemudian yang ketiga, tentang finansial. Hemat itu bukan berarti miskin. Nah, sekarang itu kan kita hidup dalam masyarakat simbolis. Kita itu hidup di masyarakat yang eksistensial, di mana segala hal itu kita harus pamer, kita itu harus upload di sosial media, di mana kita itu harus menampilkan diri kita itu penuh gaya, penuh style dan lain sebagainya. Kita harus mengikuti tren, kita harus mengikuti hal yang viral, kita harus mengikuti segala hal yang diinginkan oleh orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah Anda memiliki finansial yang sekuat apa yang Anda tonton? Jadi karena gaya hidup itu pasti akan merugikan Anda jika Anda tidak memiliki budget yang besar. Anda boleh memiliki gaya hidup. Jadi gaya hidup Anda itu seperti ayam, tapi Anda memiliki budget seperti gajah. Anda memiliki budget gedung dan gaya Anda seperti rumah, nggak masalah. Tapi jangan sampai budget Anda itu hanya motor, tapi Anda bergaya seolah-olah memiliki Ferrari. Oke, jadi hidup hemat. Hemat itu artinya konsumsi apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Karena segala hal yang diinginkan itu kaitannya dengan pleasure principle, kaitannya dengan ego. Dan ketika Anda menuruti ego, maka Anda belum dewasa. Sederhana sekali kan, Anda hanya perlu membeli atau mengkonsumsi sesuatu yang Anda butuhkan. Misalnya HP. Ya, HP saya kayak gini, kualitasnya kayak gini. Tapi kan HP ini tidak rusak, audionya masih baik-baik saja, meskipun agak sedikit gresek-gresekan, tapi Anda masih bisa mendengarkan dengan baik. Visualisasinya, kameranya ya lumayan lah, masih bisa ditonton dan nggak buruk-buruk sekali kan. Apakah saya perlu beli HP Apple 13 dengan harga puluhan juta? Tidak penting. Mengapa? Karena saya membeli fungsinya, bukan membeli brandnya, bukan membeli gayanya, bukan membeli stylenya. Jadi kalau ada orang beralasan ganti HP meskipun HP-nya itu masih berfungsi dengan baik dan dia berganti HP yang lebih mahal dan alasan itu adalah kebutuhan, percayalah itu adalah omong kosong dan itu adalah level ketidakdewasaan. Dan itu bisa dikatakan dewasa jika dia memiliki budget yang jauh tinggi dan dia ingin mengupgrade HP-nya. Nggak masalah. Ingat situasinya, Anda harus memiliki budget gedung dan gaya Anda harus rumah. Jangan sebaliknya, budgetnya rumah tapi gayanya seolah-olah punya gedung. Oke, kemudian yang berikutnya itu masih ada kaitannya dengan finansial. Kalau gaji Anda itu pas-pasan, bersyukurlah. Dan coba cari income yang lain. Jangan mengeluh. Kenapa? Karena orang yang mengeluh itu artinya orang yang selalu berkonflik dengan pikirannya dan dia tidak mau mencoba mengubah realitas. Banyak kan saat ini kita itu hidup di masyarakat, kita sering lihat story orang tiap hari Minggu sambat besok itu Senin, mengeluh besok itu Senin, kerjanya susah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal kalau Anda lihat masih banyak orang yang lebih susah daripada Anda. Ketika Anda secara finansial melihat orang yang lebih atas, dari sanalah ego itu akan selalu merongrong Anda, menggonggong dan mendorong Anda untuk terus tidak bersyukur, dan dari sana Anda akan berkonflik dengan pikiran Anda sendiri. Kalau Anda tidak suka pekerjaan itu, maka resignlah dan coba cari pendapatan yang lain. Karena itu akan menambah budget Anda dan Anda bisa bergaya seperti yang Anda ekspektasikan. Jadi sederhana sekali. Kalau Anda memiliki kompetensi seperti ini dan dibayar seperti ini, Anda bersyukur. Tapi kalau Anda merasa Anda memiliki kompetensi yang harusnya dibayar lebih, maka Anda harus mencari income yang lain atau resign dan cari atau buat pekerjaan Anda sendiri. Jadi jangan hanya berceramah, jangan hanya mengeluh, jangan hanya hanya berbicara, memposting keresahan Anda dan lain sebagainya, tapi Anda tidak melakukan suatu perubahan.
Perubahan itu terjadi karena tindakan, bukan karena omongan. Dan itu adalah cara Anda bereaksi. Apakah Anda merasa menghargai diri Anda, atau Anda hanya tidak menerima realitas? Cara Anda bereaksi itu akan memberikan masalah. Bisa jadi bos Anda itu melihat story Anda yang mengeluh dan sebagainya, akhirnya Anda dipecat, sementara Anda tidak siap dengan income yang lain. Itu pertanyaannya. Kemudian ketika Anda menginginkan sesuatu, ini yang kelima ya, cara sederhana. Ketika Anda menginginkan sesuatu, ya bekerjalah. Anda harus mengusahakan sesuatu yang agak keras, sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang Anda impikan. Karena ekspektasi itu adalah suatu angan-angan, dan angan-angan tidak akan termanifestasikan menjadi realitas jika Anda tidak meraihnya dengan tindakan. Anda tidak akan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan jika Anda tidak bekerja keras. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, kerja keras. Sesederhana itu. Jadi itu saja tips yang bisa saya katakan untuk menjadi dewasa, menjadi sederhana, dan menjadi bahagia. Karena segala hal yang kita lakukan itu pasti akan memiliki konsekuensi. Masalah itu terjadi ketika kita salah memberikan reaksi, dan itu akan berlanjut pada konsekuensi negatif yang akan kita dapatkan. Hidup itu sederhana, tapi hal yang paling sulit dari hidup adalah menjalani hidup dengan sederhana. Anda hanya perlu bersyukur, ikhlas, belajar menerima, belajar memanage ego Anda, dan coba untuk melihat masalah itu bukan dari masalahnya, tapi dari konsekuensinya, sehingga Anda akan lebih bijak dalam bereaksi. Okay, thanks for watching.